Halo sobat anime, gak salah kita mang jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia berhasil menciptakan sebuah konflik internal di antara keluarga Sangguan, di mana saat ini Zovan dan juga Gus Santong ketika mereka akan pergi keluar, mereka dihentikan oleh para penjaga hingga membuat Nona Kian dia sangat marah dengan para penjaga. Dan ini adalah sebuah konflik yang memang diciptakan oleh Zovan. Tapi di tengah-tengah itu juga di sini Zovan dan juga Kian ternyata mereka dipanggil oleh Sangguan Yulin. Kalau ternyata Zovan dan juga Nona Kian dipanggil oleh Patriark dan itu semua sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Kian, karena dia akan protes kepada bapaknya yang membuat Zovan dan juga Gus Santong menjadi tahanan rumah di rumahnya sendiri. Di sini Kian dia sangat kesal dengan para penjaga dan dia akan melaporkan mereka semua kepada bapaknya yang telah berani-beraninya mengekang Zovan dan juga Gus Santong. Di sini Kian dia juga mengajak Zovan untuk segera ikut bersama dengan dirinya melapor kepada bapaknya untuk mendapatkan sebuah keadilan. Dan untuk Zovan, oke, baiklah, ucap dari Zovan. Tapi ketika Zovan dia akan pergi bersama dengan Kian, tiba-tiba aja Zovan dia pun tersundul. Ternyata dia menabrak Yulin, dan di sini Yulin dia pun menghentikan Zovan dan dia meminta kepada Zovan untuk berhenti dan jangan mendekati Kian. Di sini Yulin dia pun mengatakan kepada Zovan kalaupun memang Zovan saat ini telah bergabung dengan keluarga Sangguan, tapi jangan pernah berpikir kalau kau akan menjadi seekor Phoenix, ucap dari Yulin yang membuat Zovan yang diperlakukan seperti ini 2 kali ditabrak membuatnya sungguh sangat kesal dan dia tentunya akan menuntut balas, pikir dari dirinya. Dan bentar saja, kini beberapa saat kemudian Kian dia pun datang menemui bapaknya dan dia langsung protes dengan apa yang telah dilakukan oleh bapaknya yang menjegal Zovan dan juga Gus Santong, yang membuat orang tua ini dia pun meminta maaf dan dia pun mengatakan kalau sepertinya terjadi sebuah kesalahpahaman. Karena orang tua ini dia sebelumnya hanya meminta kepada para penjaga untuk menjaga dan juga mengawal Zovan, bukan melarangnya pergi kemana-mana. Tapi ya siapa yang disangka kalau ternyata mereka para penjaga terlalu tumpul hingga mereka memahami yang berbeda, ucap dari orang tua ini. Dan dia pun berjanji kalau dia akan menegur para penjaga itu, ucap dari Patriark. Di sini Patriark dia juga mengatakan kepada Zovan kalau saat ini Zovan telah menjadi bagian anggota dari keluarga Sangguan dan sebagai anggota keluarga Sangguan kau juga harus memangku ataupun memikul tanggung jawab yang sama, ucap dari Patriark. Di sini Patriark dia juga mengatakan kalau saat ini para tetua yang lainnya mereka semua nggak mungkin bisa keluar untuk mencari informasi yang ada di kota sana. Jadi dia mengirimkan Zovan untuk dapat pergi mencari informasi yang ada di luar sana bersama dengan Kian. Orang tua ini pun meminta kepada mereka untuk mencari semua informasi yang mungkin aja bisa mereka dapatkan di luar bersama dengan Yulin. Yulin akan menjaga dan juga mengawal mereka berdua, ucap dari Patriark yang membuat Kian yang mendengarnya tentunya sungguh sangat senang. Pada akhirnya dia bisa membawa Gus Santong pergi main keluar, yang hal itu pun dibenarkan oleh bapaknya yang membuat Kian dia sangat-sangat senang karena pada akhirnya janjinya dapat terpenuhi membawa Gus Santong pergi main keluar. Namun di sini untuk Patriark dia juga mengatakan untuk jangan terlalu berlebihan dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya para penjaga sepertinya ada sedikit kesalahpahaman hingga membuat Zovan ya jadi gantung seperti ini. Karena sejatinya dia sebelumnya nggak punya niat sama sekali untuk membatasi pergerakan yang dimiliki oleh Zovan, ucap dari Patriark yang membuat Zovan yang melihat ini semua dia pun hanya mengawasnya saja. Dan bentar saja tak lama setelahnya kini Kian dan juga Zovan serta Yulin mereka pun pergi ke kota, tapi hanya Zovan dan juga Kian yang muncul sedangkan Yulin dia ada di balik bayang-bayang. Di sini Gus Santong dia pun membeli semua apapun yang ingin dia beli, jajan seperti hari-hari sebelumnya, yang membuat Yulin tentunya dia sangat kesal dengan ini semua melihat Zovan dan juga Kian layaknya sepasang suami istri dan juga putra keluarga kecil bahagia, yang membuat Yulin sangat kesal. Namun di tengah-tengah penyelidikan itu di sini Yulin dia melihat kalau ternyata ramai, tiba-tiba aja alun-alun jadi ramai dan ternyata itu semua berasal dari para penjaga yang tiba-tiba saja mengumumkan sesuatu kalau akan ada sebuah festival di kota ini, di mana para penjaga mengatakan kalau saat ini pangeran dari kerajaan Bintang Pedang telah terluka karena dia berlatih dan gagal, dan itu membuat dantiannya jadi rusak hingga membuat dirinya membutuhkan alkemis tingkat tinggi. Jadi Kota Feyun akan mengadakan sebuah seleksi untuk dapat mencari alkemis berbakat untuk dapat membantu menyembuhkan pangeran dari kerajaan Bintang Pedang, ucap dari penjaga. Dan di sini penjaga dia juga mengatakan kalau semua berkah dan juga hadiah akan didapatkan oleh mereka yang berhasil memenuhi kualifikasi itu. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mereka semua. Dan ini bisa merubah nasib mereka semua, ucap dari para penjaga yang membuat Zovan yang mendengarnya dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Tapi ini juga sangat mencurigakan, pikir dari Zovan. Di
Di sini Zovan dia mengatakan bagaimana mungkin insiden yang ada diterima oleh seorang pangeran sampai membuat seperti ini. Entah ini sebagai sebuah peristiwa yang murni atau memang ini adalah sebuah jebakan yang memang telah disiapkan. Dan apapun itu, ini semua adalah sebuah kesempatan bagi diriku untuk dapat masuk menyelinap ke dalam istana Feyun, pikir dari Zovan. Dan jika kita bisa melihat lebih jauh lagi, lebih dalam dan lebih awal, itu jauh lebih bermanfaat, ucap dari Zovan. Namun di sini untuk Kian tiba-tiba aja dia meminta kepada Zovan untuk segera kembali pulang karena sepertinya sudah cukup lelah kita pergi bermain di luar kota, ucap dari Kian, dan dia ingin segera kembali pulang karena ya sudah melelahkan, ucap dari dirinya. Walaupun memang saat ini Zovan dia juga tahu kalau sepertinya Kian ingin segera melaporkan ini kepada bapaknya. Dan oke, baiklah, sabut dari Zovan. Dan benar aja kini Kian dan juga Zovan mereka pun akan kembali pulang ke rumah. Namun ketika mereka akan kembali tiba-tiba mereka pun ditangkap oleh seseorang dan ternyata itu adalah Yulin yang menarik paksa mereka berdua. Di sini Kian dia pun bertanya apa, kenapa tiba-tiba saja ditarik seperti ini, ucap dari dirinya. Dan untuk Yulin dia meminta kepada Kian untuk segera kembali bersama dengan Gusantang untuk dapat melapor kepada orang tuanya. Tapi untuk dirinya dia akan pergi bersama dengan Zovan, ucap dari Yulin. Di sini Yulin dia pun mengatakan kalau dia menemukan sesuatu yang cukup mencurigakan dan dia akan pergi menyelidikinya bersama dengan Zovan karena dia membutuhkan informasi yang akan bisa didapatkan hanya dari Zovan, ucap dari Yulin, yang membuat Kian dia pun cukup khawatir, tapi dia juga tahu kalau ini memang sangat dibutuhkan untuk keluarga mereka. Jadi dia meminta kepada Zovan untuk berhati-hati, ucap dari Kian yang sangat khawatir dengan kondisi dari Zovan. Dan untuk Yulin dia pun akan menjaga Zovan dengan sangat-sangat baik, ucap dari Yulin. Dari Yulin dia pun pergi bersama dengan Zovan dan dia berjanji kalau dia akan kembali dengan selamat, ucap dari dirinya, tapi tidak dengan Zovan. Namun di sini untuk Zovan sendiri dia pun tahu kalau sepertinya ada niat terselubung yang dimiliki oleh si Teng ini. Dia ingin memberikan sebuah pelajaran tapi nantinya Zovan lah yang akan memberikan pelajaran itu. Dan beberapa saat kemudian kini untuk Patriark ketika dia mendapatkan informasi ini dari Kian tentunya membuatnya cukup terkejut. Apa? Kediaman Feyun dia merekrut alkemis, ucap dari Patriark. Di sini Patriark dia pun bertanya apakah ini adalah sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan apakah ini benar, ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kian. Di sini Kian dia mengatakan kalau ini adalah sebuah informasi yang telah tersebar di seluruh kota Feyun, ucap dari dirinya, yang membuat Patriark dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Tapi dia curiga juga kalau ini mungkin aja sebuah jebakan, ucap dari dirinya, dan itu membuat Patriark dia pun sempat berpikir apa yang harus ia lakukan. Namun sebelum dia melangkah lebih jauh di sini Patriark dia pun tahu kalau saat ini ada yang kurang, dan itu membuatnya pun bertanya di mana Yulin dan juga Guifan, ucap dari dirinya, yang membuat Kian dia mengatakan kalau sebelumnya Yulin menemukan sesuatu yang cukup mencurigakan, jadi dia akan pergi menyelidikinya bersama dengan Guifan untuk dapat mencari informasi lebih jauh lagi, ucap dari Kian, yang membuat Patriark dia agak sedikit khawatir, tapi dia juga yakin dengan sikap yang dimiliki oleh Yulin harusnya mereka semua akan baik-baik saja, ucap dari orang tua ini. Walaupun memang dia juga sedikit khawatir dengan kondisinya. Dan itu juga membuat Patriark dia meminta kepada Kian untuk segera kembali dan istirahatlah, ucap dari orang tua ini. Sedangkan sudut lainnya untuk Patriark, setelah dia mendapatkan semua informasi itu, dia pun pergi menemui orang-orangnya sendiri. Di sini Patriark dia pun menjelaskan semuanya tentang apa yang telah didapatkan dari informasi yang didapatkan oleh Kian. Dan itu adalah sebuah kabar yang mungkin aja ini adalah sebuah kabar baik atau ini adalah sebuah jebakan, ucap dari Patriark. Dan hal itu juga dipahami oleh orang tua ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan mungkin saja ini adalah sebuah krisis dan juga kesempatan yang jalan dalam beriringan. Di mana ada bahaya, ada juga sebuah kesempatan. Dimanapun itu juga pasti bahaya tidak akan pernah jauh, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mereka untuk mendapatkan semua informasi tentang apa yang ada di dalam istana Feyun, daripada mereka harus memaksa masuk dan memetakannya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang cukup berbahaya, ucap dari orang tua ini, karena terakhir kali mereka melakukannya mereka mendapatkan kerugian yang cukup besar, bahkan putrimu hampir menjadi korban, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan sejujurnya mungkin aja mereka telah salah membawa generasi muda ke dalam misi kali ini karena ini sangat berbahaya, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Patriark dia mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang memang harus mereka lakukan karena klan Sangguan bukanlah klan pengecut, ucap dari Patriark yang memanjakan generasi muda dengan sangat-sangat santai termasuk putrinya sendiri, ucap dari Patriark. Di sini Patriark dia mengatakan alasan membawa generasi muda itu karena generasi muda tidak dikenali oleh Feyun dan harusnya mereka bisa bertindak sebagai mata-mata dan itu akan membuat mereka tidak lagi dicurigai oleh Feyun, ucap dari orang tua ini. Tapi sayangnya misi pertama yang mereka lakukan semua telah gagal hingga membuat mereka juga telah meninggalkan jejak
hingga membuat markas mereka dihancurkan oleh orang-orang yang dimiliki oleh Feyun. Ucap dari Patriark yang membuat Patriark dia pun tahu kalau semua agak sedikit mengerikan. Tapi dia juga yakin dalam misi mereka yang kedua kali ini harusnya semua berjalan dengan lancar. Ucap dari Patriark, dan hal itu pun juga diharapkan oleh orang tua ini. Di sini orang tua ini yang merupakan tetua agung, dia mengatakan kalau sejujurnya mereka juga tidak peduli jika saja mereka harus berakhir kali ini. Karena mereka hanyalah generasi tua yang tidak perlu lagi dipertahankan. Jadi mereka melakukan segalanya untuk dapat kembali merebut apa yang mereka miliki. Tapi tidak dengan mereka, para generasi muda. Mereka adalah pondasi utama yang dimiliki oleh wilayah timur. Dan mereka harus maju, dan melihat mereka dalam kondisi seperti ini tertekan, dan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ucap dari orang tua ini, dan hal itu juga dipahami oleh Patriark Sangguan. Namun di sini untuk sosok pria tua lainnya yang tiba-tiba saja datang, dia mengatakan kepada mereka kalau generasi muda dan juga generasi tua telah bersatu untuk dapat menjalankan tugas, dan kenapa harus ada keraguan di tengah-tengah misi seperti ini. Ucap dari orang tua lainnya yang tiba-tiba aja datang. Dan siapa orang tua itu? Ya sama aja, tetua agung juga. Karena keluarga Sangguan mereka memiliki lebih dari satu tetua agung. Dan itu aja untuk itu aja untuk cerita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Mang Jawaban. Itu aja. Bye. Thank you. Dan next adalah Jiva lagi. Waduh, udah lama gue gak bikin Jiva ya. Jiva. Bye. Thank you.